Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang lagi di Impact Kids pada pagi hari ini bersama dengan Kak Sefri. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita ke sekolah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar tentang judul renungan kita, tulah kedua, yaitu katak yang diberikan Allah kepada orang Mesir. Nah, bagaimanakah tulah kedua itu diberikan kepada orang Mesir? Nah, adik-adik masih ingat kan tentang ketika Tuhan Allah memberikan tulah yang pertama kepada bangsa Mesir? Ya, air menjadi darah. Kenapa Tuhan memberikan tulah yang pertama, air menjadi darah? Karena pada saat itu Firaun mengeraskan hatinya, tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, yang kedua ini, Tuhan juga memberikan tulah kepada orang Mesir. Pada saat 7 hari setelah Tuhan memberikan tulah air menjadi darah, kemudian Tuhan Allah mengutus Musa dan Harun untuk bertemu Firaun lagi supaya menyampaikan firman Tuhan dan mengingatkan Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun masih tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan ketika Tuhan berfirman, mengatakan, memerintahkan kepada Harun untuk merentangkan tongkat, merentangkan tangannya, dan melakukan perintah Tuhan, dan terjadilah tulah yang kedua, yaitu katak, di mana pada saat itu Mesir dipenuhi oleh katak yang sangat banyak. Bahkan ketika mereka makan dipenuhi oleh katak, ketika mereka di rumah ada katak di mana-mana, di setiap sudut rumah ada katak, dan itu sangat menjijikan. Coba adik-adik bayangkan kalau contohnya kita makan di sana sini ada katak, kita tidur di sana sini ada katak, kita keluar dari rumah semuanya dipenuhi oleh katak. Pasti kita tidak enak, pasti kita tidak nyaman. Tetapi hal itu dibuat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa, bahwa Dialah Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Adik-adik yang di rumah, Tuhan mengeraskan hatinya ketika Firaun memohon kepada Musa dan Harun supaya mereka berdoa agar Tuhan menghentikan tulah katak tersebut, dan Musa berdoa kepada Tuhan, tetapi Musa mengatakan kepada Firaun supaya dia menepati janjinya untuk membebaskan bangsa Israel, dan Firaun mengatakan besok, katanya besok dia akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi kenyataannya adik-adik, kalau kita baca dari Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15, kita melihat bahwa Firaun tidak menepati janjinya. Dia tidak membebaskan bangsa Israel. Dia tetap mengekang bangsa Israel untuk bekerja di tanah Mesir, untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita melakukan hal yang sama seperti Firaun? Mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk baca Alkitab tiap hari, tapi kita mengatakan dalam hati, besok Tuhan akan aku lakukan. Mungkin kita mau rajin sekolah minggu, tetapi kita berkata dalam hati, minggu depannya Tuhan,
aku akan rajin sekolah minggu. Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita baca firman Tuhan, kita berdoa, tetapi kita berkata, Tuhan besok saya akan rajin berdoa, saya akan rajin baca Alkitab, tetapi kenyataannya kita tidak melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya hari ini? Kalau hari ini bisa, kenapa harus menunggu besok? Kalau hari ini bisa untuk berubah, kenapa harus menunggu besok? Kalau hari ini kita bisa melakukannya, kalau hari ini kita sudah berniat untuk Tuhan saya mau rajin berdoa, Tuhan saya mau rajin sekolah minggu, Tuhan saya mau rajin membaca Alkitab, mengapa harus menunggu hari besok? Apapun yang kita lakukan, jangan tunggu besok, besok, dan besok. Lakukan sekarang, lakukan pada hari ini juga. Jangan tunggu besok atau nanti. Jangan kita seperti Firaun yang mengatakan besok, tetapi dia tidak melakukannya. Adik-adik tetap ingat, tetap teladani Musa dan Firaun yang terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan memakai mereka untuk menyatakan mujizatnya. Di tulah yang pertama, Tuhan menjadikan air menjadi darah. Tuhan memakai Musa dan Harun untuk bisa mengubah air menjadi darah. Dan di tulah kedua lagi, kata Tuhan memakai Musa dan Firaun untuk menyatakan kuasanya. Adik-adik, kita harus sama seperti Musa dan Firaun, mengandalkan Tuhan. Jangan takut, jangan ragu ketika melakukan sesuatu. Ketika kita mau benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang kita alami. Ingat, jangan seperti Firaun yang sering berkata besok, tetapi tidak melakukannya. Mari kita seperti Musa dan Harun yang taat, yang melakukan tanggung jawabnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Keluaran 8 ayat 2. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Ingat adik-adik, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita akan mendapat hukumannya seperti bangsa Mesir. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, kita mau melakukan tanggung jawab kita seperti Musa dan Harun, Tuhan akan bersama dengan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda-nunda mengerjakan tanggung jawab kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, melakukan setiap tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.